Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Belas kasih Kristus di hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang mengamat-amati dia dengan seksama. Datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, "Apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka diam semuanya. Ia memegang dan menyembuhkan orang sakit itu, serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang kalau anaknya atau lembunya terperosok ke dalam sebuah sumur pada hari Sabat, tidak segera menariknya keluar?" Mereka tidak mampu menjawabnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas yang mengajak kita untuk memahami pentingnya belas kasih dan kemurahan hati yang melebihi aturan yang kaku. Dalam perikop ini, Yesus datang ke rumah seorang pemimpin orang Farisi pada hari Sabat dan melihat seseorang yang sakit. Orang Farisi yang hadiri lebih fokus pada aturan Sabat dan tidak berani menolong karena takut melanggar hukum. Namun Yesus dengan tegas bertanya, "Manakah di antara kamu yang tidak akan segera menarik seekor anak domba atau seekor sapi yang jatuh ke dalam sumur pada hari Sabat?" Ia menunjukkan bahwa hukum Sabat harus melayani umat manusia, bukan menjadi beban yang menghalangi kebaikan dan pertolongan. Bapak Ibu, ini adalah panggilan bagi kita untuk menempatkan kasih dan belas kasih di atas segala sesuatu, bahkan di atas hukum dan tradisi. Ajaran ini sangat relevan bagi kehidupan kita saat ini, di mana kadang kita bisa terjebak pada rutinitas agama yang kaku, tanpa jiwa, tanpa kasih yang hidup, dan bertindak nyata bagi sesama. Iman yang sejati bukan hanya soal aturan yang dijalankan, melainkan bagaimana kasih Kristus tersalur lewat perbuatan kita sehari-hari. Hari Sabat bukanlah hanya soal istirahat atau ketaatan ritus, tetapi tentang memberi ruang bagi kebaikan untuk tumbuh dan hadir dalam hidup sesama. Kita tadi mendengar bagaimana Yesus mengunggulkan kasih yang membebaskan dan menolong daripada aturan yang mengikat dan membelenggu. Mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita membuka hati untuk menolong orang yang membutuhkan? Bahkan bila itu berarti melampaui zona nyaman dan batasan kita.
Sudahkah kita berani berinisiatif seperti Yesus dalam menunjukkan belas kasih yang tulus? Jangan sampai kita seperti orang Farisi yang takut bertindak karena khawatir aturan. Tetapi mari kita jadikan kasih sebagai dasar setiap langkah, setiap keputusan kita. Mengikuti ajaran Yesus tidak selalu mudah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang menuntut keberanian untuk mengutamakan kasih di atas segalanya. Namun Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat untuk melakukan hal itu, yaitu dengan kekuatan yang berasal dari Roh Kudus, agar kita mampu menjadi alat damai dan kasih-Nya di dunia ini yang seringkali keras dan penuh tantangan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita hening sejenak dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah kami pribadi yang peka dan berlomba-lomba dalam perbuatan baik. Ajari kami untuk berbuat seperti Yesus, dengan penuh keberanian dan kasih dalam membantu sesama, terutama yang tengah mengalami kesulitan dan penderitaan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.